Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat pagi, perkenalkan saya Kuntafi dari Al-Akhdardin, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang angkatan 2020. Baiklah, pada hari ini saya akan membawakan presentasi dengan judul pidato, ceramah, dan MC. Yang dimana dibawakan dosen pengampu yakni Dr. Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Baik, selanjutnya peta konsep. Dari presentasi ini mungkin dapat dipahami apa itu pengertian tujuan, unsur-unsur utama dan dari pidato, serta praktek pidato. Yang kedua, pengertian tujuan, syarat, jenis-jenis, dan metode ceramah. Yang ketiga, praktik MC. Baik, yang pertama, pidato. Apa itu pidato? Pengertian pidato. Pidato dalam bahasa Latin disebut retorika atau speaking. Itu menyampaikan ide atau pesan secara lisan kepada khalayak banyak atau dalam forum. Dan menurut pada ahli komunikasi, retorika adalah berpaduan antara ilmu dan seni dalam menyampaikan ide atau pesan secara lisan di hadapan khalayak ramai. Yang kedua, tujuan pidato. Apa saja sih tujuan pidato? Yang pertama, yakni menyampaikan, to inform. Kita menginformasikan kepada seseorang apa yang kita sampaikan. Misalnya, saya menyampaikan tentang materi tentang pidato. Bagaimana cara berpidato, tempatnya bagaimana, cara ngomongnya bagaimana, itu yang kita sampaikan. Kedua, mempengaruhi atau to influence, yang dimana itu kita itu mengajak ya, kalau dalam bahasa Arabnya itu dakwah ya, kita mempengaruhi, mengajak, ayo kita mari bisa ceramah, harus bisa. Itu contoh dari to influence. Yang ketiga adalah mendidik. Kita mendidik seseorang untuk bisa apa yang kita ajarkan tadi. Saya mengajarkan orang-orang tentang cara ceramah. Kita harus mendidik sampai orang itu mengerti dan bisa. Yang ketiga menghibur, seperti misalnya pada pidato-pidato pada pesta-pesta ya, atau acara pernikahan atau acara ulang tahun, itu bisa bersifatnya menghibur, membuat orang tertawa. Selanjutnya, baik, yang ketiga ada yang C, unsur pidato. Apa saja sih unsur pidato? Yang pertama, kita dapat penguasaan terhadap materi yang akan disampaikan. Jadi kalau seorang yang berpidato itu tidak menguasai isi materinya, ini tidak akan ngeblank dan dia harus diminta terpaksa untuk berimprovisasi. Yang kedua adalah pengetahuan terhadap latar belakang masa. Kita harus mengetahui, oh audiens kita ini siapa sih, orangnya dari mana sih. Kita harus mengetahui orangnya bagaimana, apakah berpendidikan, bagaimana harusnya kita berbicara kepada mereka, sopan satunya bagaimana, kita harus memikirkan juga. Kita kekuatan bahasa kita sebagai orang Indonesia harus berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, yakni dengan EYD, ejaan kata yang baku ya, tidak menggunakan kata-kata daerah, maaf, seperti lo, gue, seperti aku, atau seperti Dio, bahasa Palembang, dan sebagainya itu tidak diperkenankan. Harus menggunakan bahasa Indonesia. Yang keempat, ada mengetahui terhadap psikologis masa. Kita tahu bagaimana sih masa ini, misal audiens pendengar kita itu adalah kepala sekolah misalnya. Harus tahu dulu, oh kepala sekolah ini orangnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Baru kita bisa menyampaikan dengan lugas dan legowo, dengan bebas. Praktek pidato ini contoh yang pertama ada Bapak Prof. Haidar Nasir, Ketua PP Muhammadiyah dalam Milad Muhammadiyah kemarin ya. Lalu ini ada seorang laki-laki yang sedang menyampaikan pidatonya terhadap mungkin mahasiswa atau halayak banyak juga pada suatu forum. Lanjutkan. Yang kedua, ceramah. Apa sih teman-teman ceramah itu? Ceramah itu adalah suatu teknik atau metode dakwah yang banyak diwarnai oleh ciri karakteristik bicara oleh seorang dai atau mubaligh
pada suatu aktivitas dakwah. Apa tujuannya? Tujuan ceramah itu memberikan nasihat kepada halayak umum atau masyarakat luas. Nah, terdapat cara-cara ceramah. Apa saja? Yang pertama pasti penceramah dong. Apa penceramah? Speaker yang berbicara, yang memberikan nasihat, penceramah. Yang kedua pendengar atau audience, atau bahasa Inggrisnya listener yang mendengar. Kalau kita ceramah nggak ada listener, bukan ceramah namanya, nggak mau sendiri latihan gitu ya. Yang ketiga adalah materi atau idea ya. Apa yang akan kita sampaikan? Apa yang akan kita nasihati? Misalnya tentang orang tua, jangan durhaka kepada orang tua. Itu contoh-contoh materi atau idea ya. Yang ketiga, ada metode ceramah. Bagaimana sih cara metodenya itu? Apakah kita menyapa terlebih dahulu ya? Apakah kita eh, eh, menghibur terlebih dahulu? Banyak metode ceramah yang ada. Lalu yang terakhir ada media ceramah. Kita medianya apa? Misalnya pada saat ceramah online itu berarti via online Zoom meeting misalnya kan, atau langsung di mimbar secara offline itu bisa juga. Selanjutnya, baik. Selanjutnya adalah metode ceramah. Bagaimana sih metode ceramah itu? Yang pertama ada namanya impromptu. Apa impromptu? Jadi metode ceramah tanpa persiapan. Jadi penceramah ini biasanya melakukan metode ini sudah memiliki jam terbang yang berceramah yang cukup tinggi. Dia bisa berimprovisasi dan sudah ada isi gitu loh, sudah hafal ayat-ayat, terus nasihat-nasihat, inti-inti nasihat dia sudah menghafal ya, sudah di luar kepala. Yang kedua ada menghafal, yakni dilakukan dengan persiapan, kemudian menghafalkannya. Yang ketiga ada membaca naskah, yakni melakukan ceramah dengan naskah lengkap dengan teks ya. Lalu yang terakhir adalah ekstemporan, yakni metode ceramah yang menuliskan pokok-pokok pikiran sebagai catatan pengingat. Misalnya ayat-ayat saja yang ditulis ya, atau dalil-dalil saja, inti-intinya saja. Kita bisa berimprovisasi. Selanjutnya adalah MC nih, praktek MC. Contohnya, misalnya saya contohkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Saudara, selaku misalnya Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 1 Palembang. Bahwa yang kami hormati Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 1 Palembang beserta staf Dewan Guru dan karyawan, dan kepada adik-adik siswa-siswi SMA Muhammadiyah 1 Palembang yang saya cintai dan saya sayangi. Marilah acara buka bersama ini, pada kesempatan ini segera kita mulai. Namun sebelumnya marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat, karunia, kesehatan, keselamatan, karunia-Nya sehingga kita dapat hadir di tempat ini. Nah, itulah cara pakai MC. Selanjutnya, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.